One of the best yang aku rasa lah selama duduk kat Malaysia ni, bila you tak ada kenderaan ke kereta, tapi boleh je pergi mana-mana pun. Benda yang aku nak cakap, driving kat KL ni senang, benar senang. Aku datang daripada kota yang kalau jalan tu 2 lane, dia orang boleh buat jadi 3 lane. Pindah tim, ketemu banyak orang Indo, Malaysia, bahkan negara lain. Dan gak pernah sekalipun obrolan kayak di sosmed itu muncul. Percaya nggak, di balik KLCC yang super modern, masih ada kampung tradisional yang udah berdiri lebih dari 100 tahun. Yuk! Nyobain makan nasi lemak kesukaan Anas. Halo, hai semuanya. Apa kabar teman-teman? Jumpa lagi bersama Sari di channel ini. Sari doakan dimanapun kalian berada, tetap diberikan kesehatan ya, dimanapun kalian berada, tetap dilindungi, permudahkan segala apa saja yang kalian kerjakan ya, amin. Oke teman-teman, nah di video kali ini beberapa video yang akan kita reaksikan. Nah di sini juga awal mula saya confuse ya, abang ini adalah orang Malaysia atau orang Indonesia? Disebabkan dia pakai, nantilah ya kita reaksikan sama-sama dulu. Dan sekarang kabarnya berita terbaru di dekat Bali itu banjir bandang ya, banjir wah. Sampai itu kereta-kereta dan motor di sana itu semuanya terendam banjir. Di sini yang saya dapatkan ada juga kan orang Malaysia yang melancong ke Indonesia, ke Bali tepatnya. Mereka itu kata mereka nak cepat-cepat balik pergi Malaysia katanya. Oke, disebabkan sekarang saya tengok mereka terkandas di hostel atau di hotel ini, tak boleh kemana-mana diakibatkan banjir kan, tak boleh balik ke Malaysia lagi kan. Oke teman-teman, so pastikan tonton video ini sampai akhir. Ada beberapa video yang menarik yang akan kita reaksikan dan juga kita bahas bersama. Oke, so langsung saja kita ke videonya. Cium. One of the best yang aku rasa lah selama duduk kat Malaysia ni, bila you tak ada kenderaan pun. Macam aku kan tak ada motor, tak ada kereta, tapi boleh je pergi mana-mana pun. Sebab ada train, ada public transport lah. Sekarang lagi ada van kan, ROD tu. Ada bus juga. So even you tak ada kereta pun, tak ada motor pun, boleh pergi mana-mana. Sebab guna IC je. Dengan My50 tu memang budget, memang jimat duit. Nah itulah terus dikatakan kan, banyak bersyukur jadi rakyat Malaysia. Oke, kita tonton dulu satu video abang ini yang lainnya. Agak confuse saya sedikit karena ada dia bendera Indonesia dan juga ada Malaysianya juga. Macam mana? Ini bendera Indonesia. Kalau dekat kerja office, aku berhenti kerja rider ini. Malaysia, alhamdulillah dapat, thanks God. Oke. Padahal tadi yang video yang pertama itu dia pakai jaket Grab Indonesia ya, ojol. So Sari confused lah, Sari baca captionnya. Alhamdulillah, thanks God for everything that you gave to me. Hidup is my mystery. Tak sangka as a Malaysian membesar kat Indonesia, buat berbagai macam kerja, and now back to my origin country and survive seorang-seorang. Oke, nah kemungkinan tadi katanya abang ini Malaysian, membesar dekat Indonesia. Kemungkinan ini perkawinan campur ya, mix. Mungkin salah seorang ibu bapanya Malaysia, ada juga satunya Indonesia. So dia kembali ke Malaysia. Nah di sini dia mendapatkan kerja yang bagus dan juga tadi dirasakannya di sini sangat-sangat bersyukur menjadi rakyat Malaysia ya. Oke, nah saya mau cakap sedikit ya. Contohnya anak Sari itu perkawinan campur kan. Saya ibunya warga asing, warga negara Indonesia, bapaknya adalah warga negara Malaysia. Sebenarnya sebelum dia memasuki umur 18 tahun, dia itu memiliki 2 kewarganegaraan. So kalau nanti sudah umur 18 tahun baru kita boleh memilih ya, kita mau jadi warga negara ibu, ikut ibu atau ayah. Nah macam itu. Oke.
kita lanjut lagi. Satu benda yang aku nak cakap, driving kat KL ni senang, bener senang. Aku datang daripada kota yang kalau jalan tu 2 lane, dia orang boleh buat jadi 3 lane 4 lane sekali. So yang aku tengok KL ni, dia orang rapi sangat. Sebab semua orang ikut rules. Yang nanti aku balik kat Indo ni, punya hometown, tengok orang drive kat situ, aku macam fuck lah, macam gini rupanya kau orang drive semua Ni, motor, cycle pun boleh masuk. Rapi sekali trafiknya. Okey, nah ini adalah culture shock ya kan. Mungkin ya memang di negara kami tu ya, apalagi khususnya di Medan, di Jakarta juga macet ya. Pengendaranya itu tidak beraturan. Kalau kita tengok daripada atas ya, atas itu, kalau di Indonesia dia itu memang 2 lane dibuat 4 lane dapatnya. Gitulah kacaunya ya, dengan suara bising, hon-hon di mana-mana, klakson. Nah, itu jadi kita ini dah terbiasa sebenarnya hidup keras ya. Hon di mana-mana ya, bising ya, polusi lagi. Tapi ketika orang Indonesia datang ke Malaysia ini, mereka bawa kereta dekat sini. So, dia tengok, wow, biarpun jam ya, memang di Kuala Lumpur ada juga masa-masa tertentu dia akan jam. Tapi jam di sini sejam-jam teruknya dekat KL ini tetap jalan juga, dan bising itu tak ada ya. Bunyi hornnya itu jarang sekali lah terdengar ya. Tak ada macam di Indonesia ya kan, macam serupa dekat India saya tengok. Wah, di India lebih teruk lagi tau. Tut 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 tut. Sepanjang jalan itu aja bunyikan horn dan klakson ya. Nah, kalau di Malaysia ni hening ya. Buat apa hidupkan klakson? Orang di sana pun memang tak boleh lalu lagi. Tak ada jalan penyelesaiannya juga kan kalau kita klakson-klakson terus menerus. Nah, kalian setuju tak? Nah, itulah kenapa kalau orang Indonesia ketika berada di Malaysia ini, wow, syok gila katanya. Bawa kereta dekat sini. Nah, gitu. Okey, kita lanjut lagi. Orang suka bilang, Indonesia sama Malaysia itu musuhan. Katanya kita nggak pernah akur, selalu ejek-ejekan. Indo dibilang Konoha, Malaysia dibilang Malaides. Tapi jujur, itu semua cuma mitos di sosmed. Di dunia kerja, kenyataannya beda jauh banget. Aku udah kerja di Malaysia sejak 2018, pindah-pindah tim, ketemu banyak orang Indo, Malaysia, bahkan negara lain. Dan gak pernah sekalipun obrolan kayak di sosmed itu muncul. Di kantor, gak ada waktu buat debat siapa yang lebih hebat. Kita sibuk mikirin kerjaan, deadline, project, KPI, bukan ribut-ribut yang gak ada gunanya. Betul. Yang aku alamin malah kebalikannya. Orang Malaysia itu humble banget, open-minded, dan sering penasaran sama budaya kita. Mereka sering nanya, di Indo gimana sih? Dan dari situ kita bisa tukar cerita. Dan aku pun belajar banyak dari mereka. Dari cara kerja yang lebih sistematis, cara komunikasi, sampai hal simpel kayak disiplin waktu. Jadi bukannya saling ejek, malah saling melengkapi. Makanya jangan gampang percaya sama drama Indo versus Malaysia di medsos. Itu cuma segelintir orang yang cari ribut. Realitanya di dunia kerja kita hidup berdampingan, saling respect, dan justru jadi lebih kuat karena perbedaan itu. Kalau mau tahu kebenaran Indo versus Malaysia, jawabannya simple. Kita lebih sering bareng ketawa daripada ribut. Nah, memang macam itulah kan di media sosial ini akibat beberapa orang yang goreng-goreng ya kan. Kau klaim ini, dan membuat provokasi. Ya, akibatnya di media sosial kita nampaknya selalu gaduh. Tapi di dalam dunia kenyataannya ya berkawan je kita sesama Malaysia dan Indonesia. Apalagi di Malaysia ini kan. Nah, contohnya abang ini kerja di sini ya lebih ramai ya orang lokal ya, warga negara Malaysia. Pun dia banyak belajar hal-hal yang baik di sini. Nah gitu ya, tak ada pun ya berantem-berantem macam yang ada di media sosial. Oke gitu. Nah ini kita tonton ya satu video ini. Orang Malaysia itu terjebak banjir dekat Bali ya. Dia tulis di sini, doakan kami sekeluarga di sini. Oh berarti dengan family ya, pergi ke Bali, nak balik Malaysia, dengan caption nangis ya. Kita tengok keadaannya macam mana sekarang dekat Bali. So jom. Good job. Okay. Oh, mereka berada di atas ya. Di bawahnya itu sudah banjir. Wow, terkepung banjir. Oh, sampai kereta mobil di sana pun sudah banjir ya.
mereka terjebak di atas dan tak boleh turun juga. Jam 7.31, 10 September. Oh, terendam semua. Mobil udah nggak kelihatan atapnya. Oh, sayang. Yang di dalam masih nggak bergerak. Masih ada di dalam tuh. Ini rumah gue nih. Rumah gue. Itu kopi 2 pak itu. Pura Demak, Denpasar. Arnus, eta induk kopi. Arus kencang tuh di Pura Demak, liatin. Kencang arusnya. Kondisi jam 7.30, 10 September, Pura Demak, Denpasar Barat. Oh, Denpasar Barat ya, Bali. Orang-orang yang karena di Bali ini kan pusat pelancongan di Indonesia juga ini, dan ramai orang-orang daripada luar negara juga, termasuk tadi orang Malaysia pun kena jebak di sana dan tidak boleh balik ya, ke mana-mana pun tidak boleh pergi kan. Kondisinya sekarang separah ini, dan tadi itu banyak kereta-kereta, mobil di sana itu tinggal atapnya saja sudah terendam semuanya ya, dan mereka ini masih menunggu bantuan. Saya tengok di sini, dan untungnya juga masih ada ya, ada tingkat di atas, jadi mereka boleh mengamankan diri di sana. Oke, so gitu ya teman-teman. Sekarang juga kondisi ini sekarang tidak menentu ya, kadang panas, kadang hujan, dan hujannya deras ya. Kita doakan semoganya dipermudahkan ya, termasuk teman-teman saudara-saudara dari Malaysia ini boleh pulang selamat ke negara ya, ke negara Malaysia pastinya dengan aman, damai ya. Oke, so gitulah ya teman-teman, kita doakan yang terbaik lah ya, semoga cepat terkendali semuanya, hujannya pun berhenti dan banjirnya tuh surut ya gitu. Oke, kita tonton lagi satu video ini. Cium. Percaya nggak, di balik KLCC yang super modern, masih ada kampung tradisional yang udah berdiri lebih dari 100 tahun. Yuk, jalan bareng aku. Namanya Kampung Baru. Suasananya tenang, bersih, tetap meriah dengan kehidupan masyarakat. Yang bikin salut, walaupun setiap hari ramai pengunjung, tempat ini tuh tetap rapi dan terjaga kebersihannya. Setiap rumah di depannya tuh pasti ada tempat sampah. Jalan-jalan kecil yang dipenuhi dengan kehidupan, tapi tetap nyaman buat semua orang. Budaya Melayu masih terasa kental di sini. Rumah kayu yang tradisional, pasar malam yang meriah, semangat gotong royong yang bikin suasana hangat. Orang-orangnya pun ramah dan mesra. Serius, kalau kamu kesini, kamu tuh berasa kayak pulang ke kampung kamu sendiri. Dan tentu saja, makanan di sini tuh luar biasa. Nasi kerabu yang wanginya luar biasa, sate bakar arang yang juicy, sampai kue tradisional yang warna-warni. Rasanya bukan cuma enak, tapi juga penuh cerita. Karena resepnya tuh diwariskan turun-menurun. Plus harganya juga terjangkau di sini. Fun fact-nya, Kampung Baru tuh udah ada sejak tahun 1899 dan masih berdiri dan menjadi simbol warisan Melayu di tengah kota modern. Buat aku, Kampung Baru adalah tempat di mana kamu bisa merasakan hangatnya suasana kampung di tengah kota Kuala Lumpur. Kalau kamu orang Malaysia, kenangan apa sih yang paling berkesan di sini? Dan kalau kamu turis, makanan apa sih yang paling pengen kamu coba? Tulis di komen ya. Nyobain makan nasi lemak. Kesukaan Anas. Lagi mau makan nasi lemak, rekomendasinya Anas. Lagi nungguin dia mau datang sama special guest. Looking at Kedatangan anak cantik dan ganteng. Malu-malu. Hi Alice. Oh, this is for me. Aku cuma mau 2 suap. Sisanya biar abangan yang ada. Cuma mau makan 2 suap. Kamu udah makan apa? Makan yang rasa apa? Strawberry. Lucu banget, cantik banget ya. Udah 2 suap. Enak. Okay, so basically we order nasi lemak ayam berempah. Ini base-nya. Soto makan tak? Soto makan. Okay, so basically now, okay, ayam berempah 3, and then toppingnya tomat sotong untuk kamu, kerang untuk aku share sama dia. Okay, and then mana-mana lagi wortel nanti kita bisa. Sama rambutnya dikepang. Siapa yang kepang? Mbak ya. Mirip banget sih sama kamu. Ini mirip apa nih? Ini yang tukang madu. Kita mau bikin salad juga. Masih malu-malu. Dan juga Indonesia ya. Anak gimana? Nanti aku akan share. Oh, terus tadi kamu tambah ekstra lauk. So ini aku sambal. Pedes enggak? Ini kita enggak pedas, just nice. Oh, itu sambal satu. Sama tu sikit tepi
Kita ada paru dan juga ini kita ada sotong sambal. Sotong. Oh itu sotong. Jadi aku di setengah biar nanti kalau ini kan bisa dibungkus buat mereka makan ke ya. Enak banget. Enak. Bagi aku tempat ni enak. Dia macam satu lagi tempatnya agak jauh sama orang. So privasinya kira enak sikit lah, agak ramai orang. Macam di KL kan, macam di KL lah. Kau makan ni lah? Ini dia punya ni enak gila. Ikan bilis. Ini kita bagi ikan bilis. Kau panggil apa ini? Ini namanya ikan apa? Ikan bilis. Oh di Jakarta ikan teri. 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 Oh teri. Ikan teri. Ikan teri. Uget-uget makan enak. Enak. Okay, ayo sama makan dulu. Jom. Spanish latte. Ini 9,5/10 karena kesempurnaan hanya milik Allah. Lanjut velocity dulu. Ternyata Alis sudah hafal. Oke, kita coba one take shot. Kita buat berdua lah. Tak ingat, kita kembalikan trend ni. Duntak tak. Itu best-nya ya, kalau kita punya kawan lokal, warga negara Malaysia sendiri, boleh bawa kita ke tempat-tempat yang bukan tempat-tempat viral ya. Contohnya ramai orang-orang Indonesia tuh kalau mau jalan-jalan di Malaysia ini selalu saja pergi ke, kalau nggak Petaling Street, Jalan Alor. Nah, Jalan Alor ini ya orang Muslim pun ramai pergi sana ya. Kalau boleh cari teman orang Malaysia yang boleh bawa kalian ke tempat-tempat yang jauh mungkin daripada KL ya. Nah, banyak tempat-tempat lainnya sebenarnya, tapi ya mungkin kurang viral dan jauh tempatnya gitu ya. Oke, nah salah satunya kalian boleh tadi pergi ke dekat Kampung Baru. Nah, ini buat teman-teman Indonesia ya. Kalau datang ke sini tuh kalian boleh pergi ke Kampung Baru. Nah, di sana ada banyak-banyak makan lah ya, apalagi yang halal. Contohnya kalau yang famous itu adalah nasi lemak wanjo. Nah, kalian boleh coba di sana. Ada minuman-minuman Malaysia, kalian boleh order di sana. Dan ada banyak lah ya di satu jalan macam ini. Itu adalah makanan ya teman-teman. So, begitu. Nah, jadi kalian boleh coba-coba makanan yang lainnya. Nah, gitu ya. Oke teman-teman, so segini aja video kali ini. Terima kasih telah menonton sampai akhir. So, kalau kalian ada berikan komentar lain, kalian boleh berikan komentarnya di ruang komen di bawah. Oke, so terima kasih. Jangan lupa untuk klik tombol like-nya dan juga subscribe video ini supaya tahun ini kita boleh mencapai 200.000 subscriber. Yeay. Oke, see you, bye-bye.